Selamat siang semua, berhubung semua sudah mempunyai gambaran terkait alasan kita berkumpul saat ini, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita tanya kebingungan dan dilema apa saja yang mengganggu pikiran Bu Fania, yang juga teman dekat saya sendiri. Halo semuanya, aku lagi bingung banget sebenarnya. Umur pernikahan aku udah mau nginjek 7 tahun, tapi sampai sekarang aku belum juga dikaruniai anak. Makanya sekarang aku dan suami lagi berencana untuk mengadopsi anak. Mungkin boleh mulai dari Adel ya, dari pandangan kamu sendiri gimana Del? Pilihan yang bagus sih, karena menurut agama juga nggak ada undang-undang khusus yang mengatur pengadopsian anak. Aku pribadi sebagai seorang pendeta dan pernah melewati proses yang sama, merasa dan mengadopsi anak, artinya kamu bisa berbagi kasih Kristus kepada anak itu. Dan kamu juga udah berbuat baik dengan nyelamatin hidupnya. Tapi kamu juga harus dapat menjamin kalau hidup dia akan menjadi lebih baik dan bisa melindungi dia layaknya anak kandung kamu sendiri. Yang susah sih biasanya dari cara memperlakukan sama memberikan kasih sayang sih. Karena secara dia nggak keluar dari rahim kamu sendiri dan nggak ada ikatan darah gitu. Cuman aku harap ini bukan jadi suatu penghalang dan kamu harus ingat tujuan awalnya. Supaya kasih Kristus ini menjadi satu-satunya pedoman yang menguatkan antara kamu dan suami. Wah, makasih Adel buat motivasinya. Aku dan suami kayaknya juga masih minim ilmu nih soal proses pengadopsiannya sendiri. Kalau saya boleh bantu jawab ya Bu, menurut etikanya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui informasi mengenai latar belakang dari anak yang akan diadopsi secara akurat. Informasi tersebut nantinya akan dibagikan kepada ibu dan suami, mulai dari skala yang kecil dan nantinya berlanjut kepada pengungkapan penuh sejauh diizinkan oleh hukum, sebelum mencapai pada keputusan terakhir ibu dan suami. Oh iya Mbak, adopsi anak juga pasti berhubungan erat kan ya dengan materi yang diturunkan oleh orang tua kandungnya. Nah, biasanya hal apa aja sih Mbak yang menjadi concern pada proses adopsi ini? Sederhananya begini Bu, golongan darah seseorang ditentukan oleh hukum pewarisan. Jika kedua orang tua memiliki tipe yang sama, maka anak akan memiliki tipe itu juga. Pada sistem golongan darah ABO, terdapat satu gen dengan 3 alel yang berbeda, yakni IA, IB, dan IO, yang nantinya menentukan jenis antigen dan tipe golongan darahnya itu sendiri. Ketika salah satu orang tuanya bergolongan darah A dan orang tua satunya lagi B, maka anaknya bergolongan darah AB, karena adanya persilangan. Kalau salah satu orang tua bergolongan darah A atau B dan orang tua lainnya O, maka anaknya bergolongan darah A atau B atau O. Nah, mulai dari satu aspek itu aja akan menjurus ke aspek lainnya juga Bu, seperti penyakit, karena antigen ini mudah sekali mengalami perubahan antigenik jika ada mutasi. Penyakit seperti apa aja ya Mbak yang bisa terjadi? Dan kira-kira ada nggak sih hubungan antara golongan darah dengan penyakit? Beberapa penelitian memang menunjukkan adanya hubungan antara golongan darah dengan penyakit tertentu, Bu. Jadi, bisa dikatakan bahwa golongan darah tertentu lebih berisiko tinggi terkena suatu penyakit dibandingkan golongan darah lainnya. Golongan darah A, B, dan AB memiliki risiko 11% lebih tinggi dibandingkan golongan darah O untuk terkena penyakit jantung koroner. Golongan darah A juga berisiko lebih tinggi untuk terkena penyakit yang terkait pembekuan darah dan penyakit infeksi kronis seperti hepatitis B. Untuk orang dengan bergolongan darah B, mereka lebih beresiko untuk terkena kanker ovarium, sedangkan golongan darah AB beresiko tinggi untuk terkena penyakit pembekuan darah dan stroke. Tapi sebenarnya, golongan darah bukanlah faktor yang paling berperan untuk terkena penyakit tertentu, Bu. Ada faktor lain yang juga berpengaruh, contohnya gaya hidup. Kalau saya boleh memberi saran, sebaiknya golongan darah tidak dijadikan penentu mutlak dalam mengadopsi anak, karena mekanisme tubuh setiap orang bisa berbeda-beda. Baik, terima kasih Mbak atas info dan penjelasannya, bermanfaat sekali. Kira-kira kalau soal asuransi bagaimana ya? Begini Bu, asuransi kesehatan ini bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi tertanggung apabila mengalami sakit atau rawat inap rumah sakit. Adapun produk asuransi kesehatan kami dapat diperuntukkan untuk satu keluarga. Jadi ibu bisa mendaftarkan anggota keluarganya untuk mendapatkan asuransi kesehatan ini termasuk anak yang diadopsi. Asalkan anak ibu sudah terdata secara resmi di kartu keluarga. Jaminan asuransi kesehatan ini juga tidak terkait dengan golongan darah yang berbeda dari masing-masing anggota keluarga. Jadi yang perlu kami ketahui sebelum tertanggung di asuransi, keluarga mempunyai latar belakang kesehatan yang baik. Kurang lebih begitu Bu, apakah penjelasan saya sudah cukup jelas Bu? Ya, sudah bisa dimengerti Mbak. Terima kasih atas infonya. Jika ada pertanyaan atau kendala lain terkait hal asuransi, silakan hubungi saya ya Bu. Jangan sungkan-sungkan. Terima kasih. Sama-sama Bu. Sama-sama, Bu.